Terakhir si Amel. Makasih banyak ya. Udah aku publish. Udah selesai. Di sini apa di mana? Kemarin disuruh Bu Ani buat ikut yang seminar yang UHB yang Oktober. UHB. Oh, ikutnya yang UHB ya. Ini saya terima kasih yang di perpisahan tinggal dicetak aja. Oke. Kemarin kan pernah Facebooknya itu apa dicek lagi ke Jason. Sudah beres juga. Sudah beres juga. Oke. Terima kasih Ibu. Iya. Makasih ya. Makasih banyak. Passwordnya kasih Bun. Mana? Password ini. Alah, mana? Apa perawat apa? Perawat berapa? Dosen perawat. Dosen perawat mah per 5 habis 100. Oh, nggak bisa ya? Hah? Apa diganti? Setauku itu masih. Ini aku masih bisa. Per 5 habis 100. Oke. Sudah connect. Oke, baik. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Kalau besok-besok mungkin pakai link kampus ya. Jadi kita tidak hilang lagi, ya Allah. Allahu Akbar. Oke, mohon maaf. Sinyal di ruangan saya sedang jelek sekali nih ya. Baik, teman-teman. Ya, tadi sampai hasil pengkajian. Oke, tadi sudah ada yang menyebutkan hasil pengkajian ringan, sedang. Yang sedang siapa? Silahkan raise hand. Atau ada yang stres berat? Ada yang stres berat di sini? Tidak ada.
Novita, Bu. Novita. Eka, ini apa Eka? Mbak Eka, hasilnya apa Mbak Eka? Novita, Mbak Novita hasilnya apa? Stres tingkat apa? Ringan, Bu. Tapi tadi Ringan. belum nemu raisennya, Bu. Oke. Eka, Mbak Eka, tingkat apa Mbak Eka? Oke, teman-teman. Kenapa di rancangan pembelajaran saya sengaja Oke. Suaranya Mbak Eka sampai saya sudah hilang, ya, ke bawah angin. Jangan-jangan ini saya juga nih. Suara saya terdengar jelas tidak, teman-teman? Jelas. Oke, ternyata yang tidak jelas itu suara teman-teman ke saya, jadi ada delay cukup lama. Oke, saya kasih closing statement karena sebenarnya ini kan keterampilan ya. Nanti terkait dengan bagaimana kita melakukan pengkajian stres pada pasien. Tidak hanya stres sebenarnya ya, karena ini kan kaitannya dengan mata kuliah kita manajemen stres. Jadi saya hanya mengambil item stres saja. Padahal kalau kita bicara terkait dengan gangguan jiwa, ada depresi ya. Di DAS itu kan ada depresi, ada skala depresi, ada skala anxiety atau kecemasan, dan ada skala stres. Nah, mungkin yang lebih umum yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah stres. Karena kalau sudah sampai ke depresi dan anxiety itu gejalanya sudah lebih bervariatif dan biasanya sudah lebih parah ya. Nah, jadi artinya ketika kalian bisa mengkaji faktor stresnya seperti apa ya. Nah, ini menjadi sebuah langkah yang baik ya. Nah, kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk mengkaji diri sendiri? Ya, karena sejatinya ketika kita ingin menolong orang lain, sebenarnya harusnya kita sudah kenal dulu diri kita sendiri seperti apa. Ya, nggak mungkin kita menjadi perawat yang bisa menolong mengatasi stres pada pasien, sementara perawatnya sendiri mengalami stres. Ya nggak? Setuju? Setuju? Setuju. Oke, ya. Yang setuju, nah berarti di awal pertemuan ini, di awal semester untuk menempuh satu mata kuliah ini selama 1 semester, saya berharap teman-teman sudah mulai serius ya untuk bisa mempelajari mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya nantinya untuk orang lain, tapi jauh lebih dalam itu untuk teman-teman sendiri, ya. Oke, jadi kalau ada yang merasa stres, yang saat ini merasa stres berat, ya, di mata kuliah ini saya bersedia menjadi pendengar kalian. Silahkan kalau ada yang mau konsul secara pribadi, mungkin di forum Zoom itu kurang leluasa, ya. Insya Allah nggak apa-apa, karena biasanya setiap semester ketika ada mata kuliah manajemen stres ini, saya membuka peluang ke mahasiswa untuk menjadi tempat curhat ya, minimal menjadi tempat curhat, atau paling tidak nanti ada solusi yang bisa didapatkan teman-teman ya. Nah, nanti saya punya rencana kalau teman-teman berkenan, nanti akan saya ikutkan pada proses penelitian dari dosen saya terkait dengan mindfulness spiritual Islam. Silahkan kalau ada yang silakan nanti kalau ada yang mau ikut ingin mengetahui lebih lanjut apa itu mindfulness spiritual Islam, bisa hubungi saya
Ya, karena kebenaran ini sedang running untuk programnya, ya, itu untuk penawaran dari saya. Nah, terkait dengan tadi ya, oke, saya bahas, moga-moga ini Zoom-nya tidak lelat lagi ya. Nah, untuk tugasnya tadi, ada satu kelompok tadi ya yang sudah sampai ke analisa jurnal. Silakan teman-teman yang tadi belum sampai ke analisa jurnal, kalian bisa jadikan referensi dari kelompok 1 kelas B, ya, bagaimana menganalisa hasil temuan, hasil pengkajian stres pada responden yang teman-teman temui, ya. Nah, misalnya tadi ada yang normal dan sebagainya, ya, silakan kalian cari jurnalnya, kemudian dicantumkan di analisa, ya, di analisa jurnal, di analisa atau di bagian analis terakhir gitu ya, baru kemudian disimpulkan. Jadi tadi kalau nggak salah saya sempat mencatat kelompok 1 ada 3 responden semuanya normal. Kenapa seperti itu? Silakan kalian cari jurnalnya, kemudian dicantumkan di situ. Ya, karena dari 3 responden tadi dengan latar belakang yang berbeda ya. Nah, dengan latar belakang yang berbeda, ini jadi menarik untuk dibahas ya. Cari jurnalnya yang mendukung atau yang tidak mendukung ya. Boleh hasil jurnalnya itu boleh mendukung dengan yang kalian temukan atau yang tidak mendukung, nggak masalah ya. Ini untuk melatih analisa berpikir kalian, bagaimana melihat fenomena stres ini dari berbagai sudut pandang. Kayak tadi di kelompok 1 kelas B itu misalnya dari pekerjaan ya, dari yang disoroti itu dari apa tadi ya? Kalau nggak salah dari pekerjaan ya. Ternyata stres itu bagi pekerja selama stresnya itu masih stres ringan sampai sedang itu efeknya bagus untuk kinerja para karyawannya misalnya. Nah, yang tidak bagus itu yang bagaimana? Nah, pasti ini membutuhkan manajemen stres yang juga berbeda, ya. Jadi dilihat dari sudut pandang pekerjaan, dampak stres bagi si pekerja ini bagaimana. Kemudian dampak stres pada mahasiswa misalnya. Pada mahasiswa, tadi kan ada juga ya, yang hasil kuesionernya itu melihat dari sisi mahasiswa dengan hasilnya berat. Nah, itu beratnya seperti apa sih? Nah, itu bisa dikembangkan lagi ya, dianalisa. Ya, gimana sih si mahasiswa ini kok bisa jadi berat? Semester berapakah ketika dilakukan pengkajian stres ini? Ya, sehingga nanti analisanya jadi lebih tajam. Begitu, ya. Oke, sudah paham arahan saya? Sudah paham belum? Sudah, oke. Mas Eko sudah paham ya. Mas Eko kemarin mengkaji siapa? Ibu. Ibu, ibu sendiri. Ibu Iya, profesinya apa? Petani. Petani. Oke, petani sayur. Hasilnya apa tadi ya? Ringan. Iya, Bu. Ringan, Bu. Ya, oke. Ringan ya. Petani, meskipun petani, tapi setelah dikaji stresnya ringan gitu. Ada faktor apa gitu ya? Ada faktor apa yang menyebabkan stresnya ringan? Oh, mungkin dari sisi spiritualnya bagus gitu ya. Ya, bahkan banyak faktor yang mendukung. Nah, makanya teman-teman saya minta untuk lebih jeli untuk mengamati ya. Kenapa ini yang misalnya tadi ada yang PNS tingkat stresnya sedang. Nah, ini yang misalnya dari sisi ini mungkin bukan pegawai, tapi ternyata tingkat stresnya ringan seperti itu ya. Nah, itu bisa dianalisa dari berbagai faktor. Nah, silahkan analisa kalian ditambahkan di setiap hasil kuesioner. Nah,
ya. Kemudian nanti dicantumkan di bawahnya seperti itu. Oke. Jadi nanti akan lebih menyeluruh ya untuk menilainya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri setelah mengkaji stres ini, menurut kalian gimana? Tadi kan di item dasnya itu ada item mudah marah, mudah tersinggung ya. Nah, yang mudah baperan ini siapa ini? Ada nggak yang isi seperti itu? Ih, saya mudah baperan. Oh, apalagi kalau mau haid gitu ya. Kalau cewek nih, biasanya kalau dikaji tingkat stresnya, nah ini biasanya bisa berpengaruh ya terhadap hasil stresnya. Ya, saya menghilang lagi ya. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Setelah kita belajar bagaimana mengkaji stres, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada keterampilan baru apa yang teman-teman miliki sekarang? Ya, silakan. Ada yang mau menyampaikan setelah kita belajar tentang pengkajian stres dengan kuesioner DAS ini? Pengalaman apa yang didapat? Silakan. Tidak ada? Tidak ada yang mau disampaikan? Tidak ada kayaknya, Bu. Tidak ada kayaknya. Ini kayaknya pada stres semua ini. Karena jaringannya yang lelet ya. Bolak-balik nggak lancar. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, berarti saya sudahi saja. Nanti dilihat lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kalau untuk rancangan tugasnya ini sudah selesai di rancangan tugas 1, tinggal nanti di terakhir ya. Oke. Ya. Saya ingatkan lagi untuk tadi ya, kelengkapan tugasnya bagi yang belum sampai ke analisa dan mencantumkan jurnal, silakan ditambahkan di tugasnya, baru kemudian diupload ke Skalsa. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Sampai ketemu di skala saya di pembelajaran manajemen stres selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke, saya kan ya.